Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 143, Pemburu Bandit. Aku belum pernah mencuri barang, kata Sumin sambil terlihat tidak yakin, tetapi ada kejadian di mana orang lain berusaha membunuhku, dan aku, ingin hidup, telah membunuh mereka. Baru kemudian aku mengambil beberapa barang. Aku jangan menganggap diriku bandit karena aku tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah untuk harta benda mereka. Pria lapis baja itu menatap Sumin dengan pandangan yang dalam dan menggaruk dagunya. Tiba-tiba dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan tangannya di bahu Sumin dan menepuknya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Nak, aku percaya padamu. Serunya dengan suara yang kuat, sekarang beritahu aku, apa yang dilakukan pejuang kuat sepertimu di tengah zona bahaya ini sendirian jika kamu tidak akan merampok seseorang. Aku sedang dalam perjalanan ke kota Ricu, kata Sumin jujur. Aku harus bertemu dengan seseorang yang kusayangi, dan cara tercepat adalah melakukan perjalanan melalui zona bahaya ini. Namun, aku agak terburu-buru, dan aku tidak bisa mengambil jalan memutar yang jauh. Saya mengerti. Pria itu terdiam beberapa saat. Lengannya disilangkan di dadanya, matanya tertutup. Jelas bahwa dia tenggelam dalam pikirannya, tetapi tentang apa yang mungkin dia pikirkan, Sumin tidak tahu. Saat Sumin hendak mundur, dia merasakan seseorang datang ke arahnya. Kali ini bukan hanya satu orang tetapi sekelompok ahli. Matanya mengeras. Dia berencana menghindari para bandit, tapi sepertinya mereka sudah menyadarinya. Permisi, kata Sumin dengan anggukan pada pria berbaju besi yang merenung itu, aku harus pergi sekarang, lanjutnya. Meskipun demikian, sebelum dia mulai melarikan diri, pria itu membuka matanya, tangannya terangkat dan menggenggam lengan Sumin. Tidak perlu terburu-buru, pria lapis baja itu berkata dengan seringai di wajahnya. Ini akan menyenangkan. Aku di sini untuk berburu bandit, dan sekarang sekelompok bandit telah muncul. Secara teknis, aku seharusnya bisa menghadapi mereka sendiri, tapi akan lebih mudah jika kamu ada di sisiku, dia menjelaskan. Kata-katanya tidak menyenangkan Sumin. Dia telah berjanji pada Cao Cao dan Ye Ling untuk tidak bertarung jika dia bisa menghindarinya. Di sisi lain, pria ini kuat. Dia ingin melihat kekuatannya karena dia jarang melihat pertarungan Warriors Bintang 8. Haha, lihat ini. Suara ketiga melayang di atas bidang datar saat sekelompok bandit terlihat di depan mereka. Awalnya, Sumin tertegun. Apakah ini semua? Di depannya adalah prajurit bintang 8, di belakangnya ada sekitar 300 bandit. Meskipun prajurit bintang 8 mungkin terbukti merepotkan untuk dihadapi, 300 prajurit itu akan sesederhana membunuh ayam. Yang terkuat dari mereka hanyalah 2 prajurit bintang 7. Sisanya 6 bintang ke bawah. Apakah kamu ingin pemimpin atau umpan meriam? Pria lapis baja itu bertanya. Sumin, yang sangat ingin bertarung dengan lawan yang merupakan kekuatannya, bahkan tidak perlu berpikir sebelum menjawab, aku akan memimpin. Pria lapis baja itu melirik Sumin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Biasanya, tugas termudah adalah membunuh sekelompok besar pengikut. Meski begitu, Sumin telah memilih untuk mengambil bagian yang lebih menantang. Keputusan ini mengungkapkan banyak hal tentang karakter Sumin. Pria lapis baja itu lebih menghormati prajurit muda ini karena keberaniannya. Namun, saat ini, Sumin tidak dapat diganggu tentang seberapa besar rasa hormat yang dia peroleh. Yang dia inginkan hanyalah mencoba dan menggunakan kemampuannya dan untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Warriors Bintang 8 semudah yang dia kira. Kemungkinan pemimpin keluarga Zong menjadi prajurit bintang 8 agak tinggi. Karena ini masalahnya, pertempuran ini akan menjadi cara yang bagus untuk mengukur apakah balas dendamnya bodoh atau tidak atau apakah dia benar-benar berada di atas angin. Mengacungkan pedangnya, Sumin mengambil langkah demi langkah menuju pemimpin. Awalnya, langkahnya lambat dan mantap, tetapi semakin banyak langkah yang diambilnya, semakin cepat kecepatannya. Pedang melolong di udara saat menebas. Pemimpin bandit terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh anak muda ini,
Dan, secara bersamaan, dia sangat terkejut dengan kekuatan yang ada di balik serangan pedang ini. Kekuatan fisik. Betapa primitifnya. Pemimpin itu mendengus. Meski diam-diam, dia terkejut, dia tidak merasa akan kalah. Dia terbiasa menggunakan ki internal dan mundur setelah itu dia mengambil sikap. Ki berkumpul di udara sekitar. Bola api muncul yang melayang di sekelilingnya. Mereka siap untuk ditembak ke arah Su Min. Melihat bola api, Su Min menyeringai dan pedang tersarung di punggungnya. Saat Su Min mengangkat tangannya dan bola api yang lebih besar muncul. Bermain dengan api, aku mengerti. Su Min bertanya dengan ekspresi sinis di wajahnya, aku juga bisa melakukannya. Api di tangan Su Min adalah api sungguhan. Itu terbuat dari unsur api, sedangkan, jurus ki yang dibuat pemimpin meniru elemen asli. Saat api asli muncul di tangan Su Min, suhu meningkat di area tersebut. Banyak bandit menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melirik Su Min. Dalam hati mereka menjadi semakin tidak nyaman. Banyak orang yang mencoba menyingkirkan pria lapis baja itu, meraung saat mereka bergegas menuju Su Min. Jangan sia-siakan nyawamu, gumam Su Min, tapi dia tetap mengangkat tangannya untuk menyerang. Bola api tumbuh ke ukuran yang tak terbayangkan sebelum menyebar sebagai cincin api. Kemudian cincin ini meledak keluar dari tubuh Su Min dan menyebar ke seluruh medan perang. Para ahli yang dekat dengan Su Min terbakar menjadi abu. Para ahli yang lebih jauh hanya mengalami luka bakar dan luka ringan. Pemimpin bandit bintang 8 juga terkena api. Api Su Min benar-benar menyerap bola apinya. Mereka tidak bisa meninggalkan kerusakan, dan penghinaan yang dia rasakan terhadap anak muda ini langsung berubah menjadi ketakutan. Semua orang melawan pemuda itu. Jika kita membunuhnya, kita akan baik-baik saja. Teriak pemimpin itu. Semua bandit mengangkat senjata mereka dan menyerang Su Min. Namun, ketika mereka menyerangnya, pemimpin itu tidak mengikuti. Sebaliknya, dia berbalik dan mulai melarikan diri secepat mungkin. Kau pikir bisa kabur dariku? Iya. Su Min menggeram dan mengejarnya. Keduanya adalah prajurit bintang 8, tetapi Su Min mendapat bantuan elemen angin. Akibatnya, kecepatannya lebih cepat daripada kebanyakan prajurit bintang 8 lainnya. Dia mendorong kecepatannya hingga batas mereka, dan dalam waktu singkat dia berhasil menyusul pemimpin bandit itu. Dalam gerakan menyapu, dia menghunus pedangnya dan menebaskannya ke udara, mengirimkan tebasan horizontal yang memotong leher pemimpin semudah memotong mentega. Meskipun pemimpin memiliki lapisan pertahanan ki di sekitar tubuhnya, lapisan pertahanan ini dengan rakus diserap oleh pedang dan tidak mampu menghasilkan perlawanan terhadap pedang Su Min. Beberapa saat setelah kepala jatuh dari tubuh dan para bandit yang melihat ini semua merasa lesu dan ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri dari dua prajurit bintang 8? Kecepatan Su Min dan pria lapis baja berkali-kali lebih cepat dari yang lain. Dalam waktu singkat, pria lapis baja dan Su Min telah menangkap semua orang dan mengeksekusi mereka tanpa ragu. Meskipun Su Min tidak suka membunuh tanpa alasan, dia tidak menyetujui bandit yang membunuh pelancong yang tidak bersalah. Pada gilirannya, dia tidak merasa ragu untuk membantu pria lapis baja ini dalam membersihkan kelompok bandit. Terima kasih atas bantuan Anda, semuanya berjalan lebih lancar dari yang saya harapkan, kata pria lapis baja itu. Wajahnya dipenuhi dengan senyum lebar saat dia memandang Su Min, tetapi jauh di dalam matanya terlihat ketakutan. Dia telah melihat kehebatan Su Min, dan dia khawatir Su Min akan menyerangnya juga. Namun demikian, Su Min punya rencana lain. Dia ingin mencapai kota Ricu secepat mungkin dan untuk melakukannya dia harus pindah. Dia sudah menguji kekuatannya melawan prajurit bintang 8 biasa. Melawan yang lain bukanlah ide yang bagus, terutama karena dia bisa merasakan bahwa pria lapis baja ini lebih kuat dari pria yang baru saja dia bunuh. Mari kita membagi jarahan, lalu aku akan pergi, Su Min tersenyum. Pria lapis baja itu mengangguk setuju. Meskipun Su Min sangat membantunya, dia tidak bisa mempercayai seseorang yang baru saja dia temui. Jadi berpisah adalah ide terbaik bagi mereka untuk saat ini. Su Min dan orang lapis baja ini juga memiliki tujuan berbeda dengan perjalanan mereka.
Su Min ingin melintasi zona bahaya secepat mungkin sementara orang berbaju besi itu ingin menemukan sebanyak mungkin kelompok bandit dan menyerang mereka. Terima kasih atas bantuanmu, kata pria lapis baja itu. Su Min menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit sebelum dia berbalik dan mulai pergi. Berlama-lama akan membuang waktu, dan waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dia miliki. Setelah melawan pemimpin pencuri bintang 8, Su Min telah melahap sebagian ki-nya. Sekarang saat dia mulai bergerak maju sekali lagi, kecepatannya sedikit lebih lambat. Dia menyempurnakan ki dan membuatnya menjadi energinya sendiri, menyebabkan dia melambat. Meski pertarungannya singkat, dia berhasil mendapatkan sedikit energi. Dia bisa merasakan bahwa dia berada pada kekuatan puncaknya setelah beberapa menit, bahkan melampauinya. Karena setiap menit berlalu, Su Min menjadi lebih kuat. Meskipun Su Min menikmati perasaan menjadi lebih kuat, dia tidak lalai sama sekali. Dia terus mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Perasaannya sangat waspada, dan dia mengamati sekelilingnya saat dia melesat maju seperti angin, melintasi hutan belantara dengan cepat. Dari waktu ke waktu dia mengeluarkan peta dan melihat di mana dia berada dan ke arah mana untuk terus bergerak. Meskipun demikian, dia akan terus menghindari jalan di mana dia tahu bahwa lebih banyak bandit akan berpatroli. Selain itu, dia juga akan menghindari karavan dengan cara ini. Dengan cara ini, Su Min berhasil bergerak semakin jauh ke zona bahaya. Dia menyebarkan jiwanya secara maksimal. Setiap kali dia merasakan kelompok bandit, dia akan mengambil jalan memutar untuk menghindari deteksi. Ini hanya mungkin karena kelompok yang dia rasakan tidak memiliki prajurit bintang 8 di dalamnya. Semakin jauh ke inti zona bahaya yang dia datangi, semakin banyak bandit yang harus dia hindari. Yah, mari kita terus bergerak maju, kata Su Min dengan gigi terkatup. Dia belum pergi ke pusat zona bahaya, tapi dia masih berada di inti, dan banyak bandit masih ada. Su Min yakin dia masih bisa menghindari mereka. Jika dia tidak bisa menghindarinya, maka dia selalu bisa melarikan diri. Meskipun kekuatannya cukup kuat untuk melawan bandit-bandit ini, dia sedang tidak ingin bertarung lagi. Sebaliknya dia ingin terus maju ke kota Ricu dan lari dari semua orang yang akan mencoba menghentikannya. Bab 144, kembali ke kota Ricu. Su Min melanjutkan. Dari waktu ke waktu bandit akan memperhatikannya, tetapi dengan mengandalkan kecepatannya, dia dapat melarikan diri tanpa terlibat perkelahian. Setelah beberapa hari bepergian, dia berhasil melewati zona bahaya tanpa menghadapi bandit atau situasi berbahaya lagi, meskipun, beberapa ahli yang dia lawan juga adalah prajurit bintang 8. Namun, begitu mereka melihat Su Min melarikan diri dari mereka dengan begitu cepat, mereka semua memutuskan bahwa itu tidak layak dan memimpin bandit mereka ke arah lain. Begitu dia keluar dari zona bahaya, Su Min membawa Cao Cao dan Ye Ling keluar dari tas giok dan membiarkan mereka bergerak sesuka hati. Kita sudah setengah jalan menuju kota Ricu sekarang, jelas Su Min dengan riang. Bersama-sama mereka bertiga terus maju dengan kecepatan tercepat mereka. Banyak yang memperhatikan mereka dalam perjalanan. Melihat Su Min, semua orang terkejut dengan betapa mudanya dia dan betapa sengitnya teman-temannya. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Meskipun Su Min ingin tidak menonjolkan diri, pada titik ini dalam perjalanannya, ini tidak mungkin baginya. Untungnya, gurunya tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada keluarga sekutu reruntuhan dewa. Setiap orang yang ikut serta dalam perburuan Su Min dihukum berat. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat bagaimana penjaga lembah abadi meledak dengan kekuatan dan disiplin mereka. Keluarga sekutu masing-masing memiliki satu dewa, tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan banyak dewa yang hadir di penjaga lembah abadi. Mereka yang masih menyimpan kebencian terhadap Su Min menguburnya jauh di dalam hati mereka, tidak pernah membiarkan siapapun menemukannya. Jika Su Min menyadari hal ini, maka kekhawatirannya akan berkurang. Meskipun demikian, untuk saat ini, dia berpikir bahwa ide terbaik adalah bergerak secepat yang dia bisa, jadi tidak ada yang akan mengejarnya. Bergerak secepat Su Min dan saudara-saudara buasnya, 1 hari berubah menjadi 2 dan 2 hari berubah menjadi 3. Setelah 7 hari akhirnya dia tiba di kota Ricu.
Wajahnya yang sebelumnya dingin dan tidak berperasaan tersenyum ketika dia mengingat semua yang telah terjadi antara dirinya dan Mei Lin di dalam kota ini. Dia masuk ke dalam kota. Semua orang di sekitarnya menatap dia dan binatang buasnya dengan hormat. Bahkan para penjaga tidak berani berhenti dan menanyainya tentang tujuannya di dalam kota mereka. Saat Su Min masuk, dia merasakan kedamaian yang aneh menguasai dirinya. Dia ingat semua kenangan yang dia miliki di kota ini, dan dia tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia teringat Mei Lin dan pertemuan pertama mereka. Awalnya, dia tidak menyukainya, tapi ini hanya karena dia salah paham dengannya. Dia angkuh dan sombong, yang juga mematikan Su Min. Namun, hanya setelah mengenalnya barulah dia mengerti bahwa dia adalah wanita muda yang lembut dan menyenangkan, bukan seseorang yang menilai orang lain berdasarkan warisan mereka. Dia ingat bagaimana dia melawan keluarga lain di turnamen dalam upaya untuk membantu Mei Lin dan keluarganya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Sekarang setelah dia kembali, dia akan dapat menangani keluarga mereka dengan lebih mudah jika diperlukan. Su Min telah pergi cukup lama. Karena itu, mereka yang pernah melihatnya sebelumnya tidak dapat mengenalinya. Dua binatang buas di sisinya menarik sebagian besar perhatian, mengalihkan sebagian besar perhatian dari Su Min. Meskipun dia adalah pemilik dari binatang-binatang ini, penampilannya hanyalah manusia dan dengan demikian dia mudah dilupakan. Su Min tidak keberatan sepertinya tidak ada yang mengenalinya. Bahkan, dia kembali ke kota Ricu untuk bersatu kembali dengan Yong Mei Lin, agar musuh lamanya tidak tahu bahwa dia telah kembali. Kemudian musuh-musuhnya ini mungkin akan merencanakan sesuatu untuk melawannya, menyebabkan dia lebih banyak menunda. Su Min merasakan jantungnya berdetak kencang. Semakin dekat dia ke paviliun harta karun memikat, semakin dia menjadi bersemangat. Cao Cao dan Ye Ling hanya bisa bercanda di antara mereka sendiri. Lihat dia sangat mabuk cinta. Cao Cao berkomentar, membuat Ye Ling tertawa. Aku penasaran wanita seperti apa yang bisa membuatnya seheboh ini, jawabnya penasaran. Ye Ling telah bergabung dengan mereka di lembah abadi. Jadi dia belum pernah bertemu Mei Lin. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap wanita misterius ini yang bisa membuat temannya yang dingin dan sinis dipenuhi dengan perasaan hangat. Kau akan segera bertemu dengannya, Cao Cao mencibir. Dia cantik tidak seperti wanita lain, dia adalah bulannya. Dia menyinari saat-saat tergelapnya, dan jika bukan karena dia, aku khawatir dia akan menjadi monster sejak lama. Cao Cao berbicara agak serius. Ye Ling mengangguk, masih terpesona oleh wanita ini. Jelas bahwa Su Min akan menjadi monster sejati jika dia hidup hanya untuk balas dendam. Untungnya, dia memiliki dua saudara laki-laki yang baik dalam dua binatang buas ini dan seorang wanita yang sangat dirindukannya. Karena ketiga orang terkasih ini, Su Min tidak mampu berubah menjadi pembunuhan massal yang tidak terlalu memedulikan nyawa tak bersalah. Su Min melanjutkan, senyum tersungging di bibirnya, dan matanya bersinar. Mei Lin, kuharap kamu hidup dengan baik, gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika dia mencapai lokasi di mana paviliun harta karun yang memikat berada terakhir kali dia berada di kota Ricu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Su Min menjadi gelap, alisnya berkerut dan niat membunuh yang begitu kuat muncul sehingga siapapun yang dekat dengannya langsung mundur. Lokasi di mana paviliun harta karun yang memikat telah berdiri kokoh dan menjulang tinggi di atas kota Ricu sekarang menjadi puing-puing. Semuanya menunjukkan tanda-tanda bahwa pertarungan besar-besaran telah terjadi. Halaman dan bangunan lain memiliki lubang menembus dinding tempat para ahli terbang. Darah kering menodai beberapa dinding putih dengan warna hitam, dan taman-taman yang indah telah tumbang. Menara itu sendiri yang merupakan paviliun harta karun yang memikat telah diratakan. Tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi di sini? Cao Cao hanya bisa bertanya dengan suara terkejut. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan mata yang gagal mempercayai apa yang dilihatnya. Mei Lin, Su Min memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Tanpa menunggu jawaban apapun, Su Min memasuki apa yang tersisa dari paviliun harta karun yang memikat dan mulai berjalan melalui area yang hancur. Dia segera memperhatikan banyak keluarga miskin yang pindah ke pekarangan dan rumah yang belum sepenuhnya hancur. Pengemis dan warga lainnya tinggal di reruntuhan. Tuanku, ada yang bisa saya bantu?
Seorang gadis kecil bertanya dan menarik pakaian Su Min sambil menatapnya dengan mata besar. Aku lapar, lanjutnya, aku akan mengajakmu berkeliling kota untuk mendapatkan koin tembaga. Tolong izinkan aku membantumu. Su Min menekuk lututnya dan menatap matanya. Aku akan membantumu membeli banyak makanan jika kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini. Dan jika kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi pada juru lelang Yong Meilin, maka aku akan memberimu 2 koin perak. Su Min tidak berani menjanjikan gadis kecil itu lebih dari 2 koin perak karena kekayaan dapat menyebabkan keserakahan dan kemudian malapetaka. Namun, dia akan membantunya dan keluarganya makan dengan baik selama beberapa hari. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Sekitar setahun yang lalu lelang Yong Meilin kembali ke ibu kota, gadis bermata besar itu mulai menjelaskan dengan suara cerah segera. Dia takut tawaran itu akan hilang, dan kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk makan. Kami tidak tahu mengapa dia meninggalkan kota Ricu, tetapi dia dijemput oleh rombongan yang luar biasa. Saya belum pernah melihat begitu banyak kuda dan prajurit sebelumnya. Mereka berkuda melintasi seluruh kota Ricu, bahkan daerah kumuh. Begitulah cara saya harus melihat mereka, dia menjelaskan. Ketika mereka pergi, keluarga lain di kota Ricu, dipimpin oleh keluarga Tang, menerkam paviliun harta karun memikat. Mereka membunuh semua orang yang bekerja di sini dan membagi rampasan. Mereka tidak berani melakukan apapun ke tanah. Mereka ingin menggunakan penghancuran paviliun harta karun yang memikat untuk menunjukkan kepada pendatang baru lainnya apa yang terjadi jika seseorang mencoba menjangkau keluarga besar di dalam kota Ricu. Mata Su Min berubah keras. Bukankah kakek Meilin adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Ricu? Kenapa paviliun harta karun memikat membiarkan ini terjadi? Dia bertanya dengan suara pelan, tetapi gadis itu hanya mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, katanya jujur. Dia hanya seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tahu jawaban untuk pertanyaan serius seperti itu? Ceritakan tentang keluarga Tang, Su Min mengubah topik pembicaraan. Seberapa kuat anggota terkuat mereka, dan berapa banyak prajurit peringkat tinggi yang mereka miliki. Meskipun paviliun harta karun memikat tidak berniat membalas dendam, Su Min berbeda. Dia merasa bahwa dia berhutang pada paviliun harta karun kota Ricu, dan hutang ini akan dilunasi olehnya. Sayangnya, tampaknya satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membalas dendam untuk roh-roh mati. Sangat disayangkan dia selalu terlambat untuk menyelamatkan orang-orang yang berarti baginya. Keluarga Tang adalah keluarga paling terkemuka di kota Ricu sekarang. Terutama setelah paviliun harta karun yang memikat dihancurkan. Mereka memiliki banyak bisnis di kota Ricu, dan bisnis mereka dapat dikenali dengan tanda 2 palu perang bersilangan yang diperlihatkan di luar di kusen pintu semua toko mereka. Mereka memiliki 2 prajurit bintang 8 dan banyak prajurit bintang 7. Mereka juga telah mempekerjakan sebagian besar prajurit bintang 6 di kota Ricu sebagai penjaga, dan mereka berpatroli di seluruh area seolah-olah mereka adalah raja. Gadis kecil itu cemberut seolah-olah dia sudah terbiasa dianiaya oleh para penjaga ini. Su Min membelai rambutnya dengan lembut. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini, katanya sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak pergi dan menjemput keluargamu? Aku akan mengajakmu makan sebanyak yang kamu bisa. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata besar dan menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu bahwa dia akan menghilang jika dia pergi. Dia langsung berbalik dan berlari ke sebuah rumah yang kondisinya sangat buruk. Setelah itu dia kembali ke Su Min dengan sekitar 10 anak lainnya. Semua anak ini dalam kondisi yang mengerikan. Pakaian mereka dipenuhi tambalan, tidak ada yang memakai sepatu. Wajah mereka cekung, dan mereka sangat kurus. Melihat mereka, Su Min merasa tidak enak dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia berharap dia bisa melakukan lebih banyak untuk mereka daripada apa yang akan dia lakukan. Ikutlah denganku, katanya. Dia kemudian memimpin semua anak menuju pusat kota di mana terdapat banyak penginapan. Su Min memilih yang terbaik dari semua penginapan. Dia berbalik untuk masuk, tetapi ketika dia mencoba masuk, penjaga penginapan melihat ke arah anak-anak itu dan langsung mengerutkan kening. Ahli yang terhormat, anak-anak ini tidak bisa masuk, katanya dengan angkuh sambil mengernyitkan hidung. Sekarang Yeling dan Cao Cao berada di dalam tas giok, tapi mata Su Min berkilat berbahaya.
Dengan kedipan tangannya, dia mengambil 10 koin emas. Saya akan memberikan ini kepada Anda jika Anda memberi makan saya dan anak-anak, katanya dengan suara rendah yang berbahaya. Dia lebih suka menghindari kekerasan jika memungkinkan. Pemilik penginapan melihat ke-10 koin emas, dan matanya mulai bersinar karena keserakahan. Ketika dia melihat anak-anak, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kenapa kita tidak melakukan seperti ini? Su Min menawarkan, kamu tidak ingin mereka ada di restoran. Kalau begitu berikan kami kamar saja. Dengan cara ini kami tidak akan menghina pelangganmu yang lain, dan kamu masih bisa memastikan bahwa kita diperlakukan dengan baik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat